اهدنا الصراط المستقيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan taufik darinya kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu babu tafsirit tauhidi wa syahadati alla ilaha illallah. Bab tafsir dari tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Bab tafsir, yaitu penjelasan tentang tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Nah, tafsir maknanya al-qash wal idah, menyingkap dan menjelaskan. Orang Arab kalau mengatakan fasartu thawbi, aku telah mentafsir pakaianku atau bajuku, maknanya fattadhaha ma wara'ahu, sehingga menjadi jelas dan terang apa yang ada di balik baju tersebut. Nah, dan dari sana juga ada buku tafsir Al-Qur'anul Karim yang maknanya menyingkap makna dan kandungan yang ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Maka ketika dikatakan tafsirut tauhid, artinya penjelasan tentang apa itu tauhid, wa syahadati alla ilaha illallah, dan syahadat la ilaha illallah. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Tentu kita telah ketahui bersama tauhid secara bahasa artinya ja'lu syai' wahidan, menjadikan sesuatu itu menjadi satu, dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Adapun menurut istilah syar'i, maka yang dimaksud dengan tauhid adalah ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi min rububiyyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam tiga perkara, dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan dalam nama-nama dan sifatnya. Nah, dan tentu saja yang dimaksud dengan tauhid di sini adalah ifradullahi ta'ala bil ibadah atau bil uluhiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, di dalam penyembahan, bahwa kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Nah, dan tauhid ibadah inilah yang menjadi maksud ditulisnya Kitabut Tauhid yang ada di hadapan kita ini, yaitu penjelasan tentang masalah tauhidul ibadah. Ya, tauhid di dalam ibadah. Kita serahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Tidak kepada yang lainnya. Nah, dan di sini beliau sebutkan bab tafsirut tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, bab penjelasan tentang tauhid dan
penjelasan tentang syahadat la ilaha illallah. Iya. Dan di sini beliau menyebutkan dua hal, yaitu tauhid dan la ilaha illallah. Beliau ingin menerangkan kepada kita bahwa tauhid itu semakna dengan la ilaha illallah. Jadi tauhid itulah la ilaha illallah. La ilaha illallah itulah tauhid. Iya. Makanya kalau kita bisa melihat hadis di bab sebelumnya yang beliau bawakan, hadis Mu'ad bin Jabal, di mana Rasulullah SAW ketika berpesan kepada Mu'ad bin Jabal, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahada an la ilaha illallah. Hendaknya yang pertama kau serukan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Disebutkan dalam satu riwayat ila ayyuhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikumpulkannya antara tauhid dengan syahadat menunjukkan bahwasanya makna dari tauhid dan syahadat itu sama. Iya. Sehingga jangan sampai ada yang berkata la ilaha illallah berbeda dengan tauhid, atau tauhid berbeda dengan la ilaha illallah. Tidak. Tauhid itulah la ilaha illallah. La ilaha illallah itulah tauhid. Makanya la ilaha illallah sering kita kenal dengan kalimatut tauhid. La ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Nah, ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Maka beliau menyebutkan bab ini, ya, setelah sebelumnya beliau menyebutkan tentang keutamaan tauhid, kemudian dakwah, seruan kepada tauhid, maka berikutnya beliau terangkan tentang apa itu tauhid, penjelasan secara global dan terperinci tentang tauhid dan la ilaha illallah. Iya, karena tentunya ketika seseorang berdakwah kepada tauhid, mengajak orang kepada tauhid, maka dia perlu menjelaskan apa itu tauhid. Dan tentunya seorang yang mengajak kepada hal tersebut, dia mesti tahu apa itu tauhid, pengertiannya dan seluk-beluk yang ada di dalamnya. Iya, karena dakwah kepada tauhid tidak akan sempurna kecuali dengan menjelaskan makna serta seluk-beluk yang ada di dalamnya, serta seluk-beluk yang ada di dalamnya. Nah, ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Akan tetapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam bab ini beliau hanya menjelaskan globalnya saja. Untuk bab ini beliau hanya menjelaskan global makna dari tauhid. Adapun penjelasan yang terperinci maka itu ada pada bab-bab setelah bab ini. Dan itu beliau isyaratkan dalam ucapan beliau di akhir dari beliau membawakan dalil-dalil dalam bab ini, maka beliau mengatakan wa syarhu hadhihi tarjamah ma ba'daha minal abwab, dan penjelasan dari judul ini dan apa yang setelahnya, ya, itu ada pada apa yang setelahnya dari bab-bab yang ada yang beliau sebutkan setelah bab ini. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau di dalam menjelaskan tentang apa itu tauhid dan syahadat la ilaha illallah, beliau menempuh dua metode atau dua cara. Yang pertama, penjelasan secara global terlebih dahulu apa itu tauhid. Beliau jelaskan global tauhid itu begini. Kemudian setelahnya beliau jelaskan secara terperinci apa itu tauhid. Nah, maka penjelasan global dari tauhid, ya, beliau terangkan di situ tentang usul, pokok-pokok, ya, dasar-dasar yang dengannya tauhid tidak mungkin terwujud kecuali dengannya. Beliau menjelaskan dasar-dasar tauhid, ya, yang tidak mungkin tauhid itu bisa terwujud kecuali dengannya. Sementara penjelasan terperinci
maka beliau akan menerangkan di bab-bab setelahnya terkait dengan penjelasan dari dasar-dasar tersebut dan apa yang menjadi turunannya. Nah, ini metode beliau di dalam menjelaskan tauhid. Jadi global dulu beliau terangkan dalam bab ini. Pada bab-bab setelahnya baru diperinci satu persatu. Iya. Dan ini adalah metode yang sangat baik ya di dalam menjelaskan tentang makna tauhid, dan inilah yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan kepada umatnya tentang Islam dan syariatul Islam. Seperti dalam hadis Jibril, Nabi menjelaskan tentang Islam, iman dan ihsan secara global. Islam dengan 5 rukunnya, kemudian iman dengan 6 rukunnya, ihsan dengan 1 rukunnya. Itu penjelasan global. Adapun rinciannya, maka itu semua yang beliau bawa, semua syariat yang beliau ajarkan di dalam sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka di dalam bab ini beliau membawakan sekitar 5 dalil. Ya, 4 ayat Al-Quran dan 1 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Namun tentu saja kita akan menjelaskan apa itu tauhid dan syahadat la ilaha illallah sebelum kita masuk menjelaskan ayat-ayat yang beliau sebutkan. Ya. Dan tentunya sudah sering lewat bersama kita tentang hal ini. Tauhid tadi sudah kita jelaskan. Sementara la ilaha illallah, maka penjelasannya bahwa kalimat la ilaha illallah itu terdiri dari 4 kata. Kalimat la ilaha illallah terdiri dari berapa kata? 4 kata. La ilaha illa Allah. 4 kata. La ilaha illallah. La, kata para ulama, nafiyatun lil jinsi. Dia menafikan semua jenis yang ada di depannya. Ilaha maknanya al-ma'bud, yang disembah, hubban wa ta'zima, karena cinta dan pengagungan kepadanya. Dan dialah satu-satunya yang disembah. Ini mana al-ilah. La ilaha illa harful istisna. Dia adalah huruf pengecualian yang mengecualikan apa yang sebelumnya dari la. La tadi menafikan tidak ada sesembahan yang disembah dengan benar illa pengecualian, kecuali Allah. Allah adalah dzul uluhiyah al-mustahiqu lil ibadah. Dialah zat yang satu-satunya berhak untuk disembah. Dialah satu-satunya zat yang diberikan kepadanya ibadah dan tidak kepada selainnya. Ini sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allahu huwa dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Kata Ibnu Abbas, Allah adalah zat yang disembah, yang diserahkan kepadanya ibadah, dan itu dilakukan oleh seluruh makhluk tanpa terkecuali. Semuanya wajib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita bisa paham bahwa la ilaha illallah maknanya adalah la ma'buda haqqun illallah, atau la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Atau bisa kita artikan, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Bisa juga diartikan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Atau bisa juga kita artikan, tidak ada Tuhan yang patut diibadahi kecuali Allah. Itu makna dari la ilaha illallah. Sehingga tidak cukup kalau kita artikan la ilaha illallah sekedar tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu kurang. Yang sempurna dari makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah
atau yang berhak disembah atau menjadi sesembahan yang hak kecuali Allah. Itu makna dari la ilaha illallah. Ya. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Maka ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Dan bahwasanya dialah satu-satunya yang hak, yang berhak untuk disembah. Adapun yang mereka seru selain Allah, maka itu adalah kebatilan. Maka itu adalah kebatilan. Nah ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Inilah yang diseru oleh para nabi dan para rasul. Mereka menyerukan kepada la ilaha illallah. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepada rasul itu bahwa tidak ada la ilaha, tidak ada Tuhan yang patut disembah, tidak ada sesembahan yang hak illa ana, kecuali saya, kecuali Allah, fa'buduni, maka sembahlah saya, yaitu sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, misinya adalah la ilaha illallah, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. An i'budullah, sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhi semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, tentang makna la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah itu artinya tidak ada yang patut disembah kecuali Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ini makna yang disepakati oleh para ulama, sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Sulaiman, ya, Al-Syekh, pengarang kitab Taisirul Azizil Hamid. Demikian pula Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, pengarang kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Tidak ada perselisihan di kalangan ulama bahwa makna la ilaha illallah, la ma'buda haqqun atau bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Inilah yang diseru oleh para nabi dan para rasul, dan inilah dakwah yang dengannya para nabi dan para rasul ditentang. Mereka menentangnya dan tidak mau menerimanya. Makanya disebutkan dalam ayat, ketika diucapkan la ilaha illallah, yastakbirun, orang-orang musyrikin itu menyombongkan diri dan mereka mengatakan, a inna la tariku alihatina li syairin majnun, apakah kita harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kita karena seorang penyair gila? Perhatikan, menunjukkan bahwa orang musyrikin paham la ilaha illallah. Mereka kan disuruh ngucapin la ilaha illallah, tetapi balasan mereka apa? Apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena seorang penyair gila? Orang musyrik paham kalau mengucap la ilaha illallah konsekuensinya harus meninggalkan apa? Semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Nah, dari sini juga menunjukkan kelirunya sebagian orang yang memahami la ilaha illallah, katanya tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ini keliru. Kalau diartikan tidak ada sesembahan kecuali Allah. Kenapa? Kalau diartikan seperti itu, berarti maknanya sesembahan adalah Allah, sementara yang disembah oleh manusia bukan hanya Allah. Berarti kalau tidak ada sesembahan kecuali Allah, semua yang disembah manusia pasti Allah, dan ini makna yang batil. Maka harus disertakan apa? Kata hakun. Tidak ada sesembahan yang hak, yang layak disembah, yang patut disembah, yang berhak disembah.
Harus ada katanya, harus ada kata itunya. Berhak disembah, yang layak disembah, yang patut disembah. Baru menjadi benar kalimatnya. Sebab kalau tidak seperti itu, maka bisa rusak makna la ilaha illallah. Sebab yang dinafikan bukan sesembahan-sesembahan itu. Karena sesembahan itu banyak. Yang disembah oleh manusia banyak. Yang dinafikan adalah keberhakan untuk disembah. Tidak ada yang berhak disembah. Sesembahan selain Allah ada, tetapi yang berhak disembah hanya Allah. Yang lainnya tidak berhak disembah. Itu makna dari la ilaha illallah. Nah ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Naam. Maka inilah makna dari la ilaha illallah yang dijelaskan oleh para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Dan dari sana mereka mengambil rukun dan syarat la ilaha illallah. Ini harus tahu rukun la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah itu apa. Rukunnya ada dua, yaitu apa? An-nafyu wal isbat. Menafikan, menolak atau meniadakan, kemudian menetapkan. Nah, kalau ditanya apa rukun la ilaha illallah, rukunnya ada dua. Yang pertama menolak, yang kedua menetapkan. Apa yang ditolak? Yang kita tolak semua sesembahan selain Allah. Kita tolak, dia tidak berhak disembah. Kemudian kita tetapkan bahwa satu-satunya yang layak, yang berhak, yang patut untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah rukun dari la ilaha illallah. Sementara syarat la ilaha illallah ada 7 yang dijelaskan oleh para ulama. Sebagian menyebutkan ada 8. Terkumpul dalam 2 bait syair, ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidqu kama, mahabbatin, wa qiyadin, wal qabulilaha, wa zida saminuhal kufranu minka bima, siwal ilahi minal asya'i qad uliha. 8 rukun la ilaha illallah, 8 syarat la ilaha illallah. Ilmun, ilmu, yakinun, yakin, wa ikhlasun, keikhlasan, wa sidqu kama, kejujuran, mahabbatin, kecintaan, wangkiyadin, menerima, wal qabulilaha, wangkiyadin, tunduk, wal qabulilaha, menerima, wazida saminuha, kemudian ditambah yang ke-8. Apa yang ke-8? Al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Kufur kepada semua selain Allah, ingkar kepada semua selain Allah. Inilah 8 syarat la ilaha illallah. Sebagian menambahkan syarat yang ke-9, yaitu an-nutqu bila ilaha illallah. Harus mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ada 9 syarat la ilaha illallah. Ilmu, yakin, ikhlas, kejujuran, kecintaan, ketundukan, menerima, ingkar kepada semua selain Allah, mengucapkan la ilaha illallah. Inilah syarat dari la ilaha illallah. Nah ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Dan ini semua akan beliau terangkan, akan beliau jelaskan pada bab ini dan bab-bab berikutnya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka beliau rahimahullahu ta'ala membawakan bab ini sekali lagi untuk menjelaskan tentang makna tauhid dan makna la ilaha illallah dengan penjelasan yang global dan terperinci. Beliau akan jelaskan dengan penjelasan yang sangat gamblang, yang mudah untuk dipahami oleh siapapun juga. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dakwah tauhid itu tidak cukup sekedar kita dakwah secara global saja. Kenapa? Karena orang muslim siapapun dia pasti menerima. Kita wajib bertauhid dan kita wajib meninggalkan syirik. Sepakat ini kan? Semuanya sepakat. Bahkan yang berbuat syirik pun sepakat bahwa kita harus bertauhid dan meninggalkan syirik. Kenapa? Karena global. Yang global itu orang paham, mantap la ilaha illallahnya, sering mengucapkan la ilaha illallah, tetapi masih jatuh dalam kesyirikan. Kenapa? Ini akibat hanya memahami global-global saja. Yang terperincinya mereka tidak memahaminya.
Singgahnya masih jatuh dalam kesyirikan kepada Allah. Lisannya la ilaha illallah, tapi amalan dan perbuatannya justru yang bertentangan dengan la ilaha illallah. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa dakwah kepada tauhid, dakwah kepada la ilaha illallah harus dijelaskan secara terperinci, harus diseluk, harus didetailkan, dijelaskan seluk beluknya. Tidak cukup kita bilang, wajib kalian bertauhid, wajib kalian meninggalkan syirik. Orang sudah paham itu, sepakat orang tentang masalah itu. Iya. Nah, yang jadi pembahasan kita menjelaskan secara terperinci. Nah, disinilah terkadang banyak pertentangan dan permusuhan. Iya, karena kalau sudah dijelaskan terperinci, ini amalanmu ternyata adalah syirik, ini bertentangan dengan tauhid, maka sebagian ada yang menerima dan sebagian ada yang menolak, sebagian ada yang setuju, sepakat, sebagian ada yang tidak terima. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Demikianlah dakwah para nabi dan para rasul. Iya, ini yang banyak diselisihi oleh sebagian kelompok pada hari ini, di mana mereka hanya menjelaskan global-globalnya saja. Adapun terperinci tentang masalah tauhid ini jarang disebut, jarang dijelaskan. Maka subhanallah, ini dari perkara yang patut kita syukuri, ya, bahwasanya ahlus sunnati wal jamaah, dakwah salafiyah itu sangat perhatian kepada tauhid, menjelaskan tauhid secara terperinci, seluk beluknya dijelaskan supaya manusia betul-betul paham dan membangun agamanya di atas tauhid yang betul-betul murni. Ya, tidak lagi dihinggapi dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena tidak bisa dipungkiri, ya, umat ini jatuh ke dalam kesyirikan, salah satu sebabnya adalah karena kejahilannya, karena ketidaktahuannya, karena tidak mau belajar tentang masalah tauhid. Ya, sebagian orang hanya sibuk dengan membahas tentang akhlak saja. Bagaimana kita memperbaiki akhlak kita, menjauhkan diri kita dari akhlak yang buruk. Memang itu penting, harus kita pelajari juga. Tapi jangan sampai dakwah kita hanya kepada akhlak saja. Tauhid akhirnya tidak diperhatikan, akidah akhirnya diabaikan. Jangan. Itu pondasi kita dalam beragama, harus kita jelaskan juga. Nah, kenapa banyak orang yang tidak mau menjelaskannya? Disinilah pertentangan. Disinilah pertentangan. Nah, karena kalau sudah dijelaskan tentang masalah tauhid dan syirik, katanya apa? Nanti bisa terpecah belah umat, nanti bisa terkotak-kotak umat. Subhanallah. Kita menjelaskan tentang masalah tauhid, ini yang menjadi dasar agama. Kok bisa dikatakan terpecah belah? Kalau mau dikatakan terpecah belah, harus terpecah belah, karena tidak mungkin bersatu antara muwahhidin dengan musyrikin. Tidak mungkin bisa bersatu antara ahlu tauhid dengan ahlu syirik. Tidak mungkin bisa bersatu. Dan Nabi memang memecah belah manusia. Wa Muhammadun farraqa bainan nas, kata Allah. Dan Nabi Muhammad itu memecah belah di antara manusia, memecah antara muslimin dengan musyrikin, memecah antara mukminin dengan kafirin, dipecah belah, dan tidak mungkin bisa bersatu mereka karena tauhidnya, akidahnya berbeda. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, dan inilah basirah. Ya, inilah ilmu yang harus kita nampakkan di dalam dakwah. Dakwah itu dibangun di atas basirah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin. Katakanlah, aku menyeru kepada agama Allah ala basirah, di atas ilmu yang jelas, ilmu yang terang. Ya, dan itu jalannya saya dan jalan orang-orang yang mengikuti saya. Ya, makanya Nabi SAW, ya, ketika memberikan pesan kepada sahabat-sahabatnya yang berdakwah, beliau tidak menyuruh sahabat-sahabatnya untuk menjelaskan secara global saja, tapi Nabi suruh rincikan, jelaskan secara terperinci.
Itulah dakwah yang benar, itulah dakwah yang hak, itulah dakwah yang ditempuh oleh para nabi dan para rasul, dan mereka yang mengikuti jalannya para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka ini dari perkara yang dituntut dari seorang dai ketika menjelaskan tauhid, maka mesti dijelaskan secara global dan secara terperinci. Secara global dan secara terperinci. Nah, maka kita akan masuk pada penjelasan dari beliau rahimahullahu taala, yaitu bab-bab yang akan beliau singgung, ayat-ayat yang akan beliau singgung di dalam bab ini. Ayat pertama, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah taala, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Al-ayah, surat Al-Isra ayat 57. Ini ayat pertama yang beliau bawakan, Al-Isra ayat 57. Ayat ini punya kaitan dengan ayat sebelumnya dan apa yang menjadi kelanjutan ayat. Ayat sebelumnya Allah berfirman, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah fala yamlikuna kashfadh-dhurr ankum wala tahwila ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adabah. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qul, katakan wahai Muhammad, ud'ul ladzina za'amtum min dunillah, silahkan kalian menyeru yang kalian anggap selain Allah Subhanahu wa taala, sesembahan selain Allah, silahkan kalian seru. Ini perintah yang mengandung makna tahdid wa wa'id, kecaman dan ancaman. Silahkan kau seru, tapi awas, terima nanti akibatnya. Ada konsekuensinya, ada ancaman dan kecamannya. Maka Allah berfirman, qul ud'ul ladzina za'amtum, silahkan kalian seru sesembahan min dunillah, selain Allah itu. Maka Allah sifatkan fala yamlikuna kashfadh-dhurr, sesembahan itu tidak kuasa untuk menyingkap mara bahaya, untuk menghilangkan mara bahaya. Mereka tidak mampu melakukannya dari kalian, tidak mampu menyingkap mara bahaya dari kalian. Wala tahwila, dan tidak pula mampu untuk memindahkannya. Ini sebagai bentuk ta'jiz, yakni sungguh apa yang kalian seru, yang kalian sembah selain Allah itu makhluk yang lemah. Mereka tidak bisa apa-apa. Kalian yakini bahwa sesembahan itu bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat, itu tidak benar. Mereka tidak kuasa untuk menyingkap mara bahaya dari kalian, dan tidak pula bisa memindahkan mara bahaya itu. Kemudian Allah terangkan lagi, ulaikal ladina, mereka yang kalian seru itu, yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, yang kalian seru itu, sesembahan yang kalian seru itu, mereka sendiri mengharapkan wasilah kepada Tuhan mereka, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Tuhan mereka? Ini Allah jelaskan hakikat sesembahan yang mereka seru selain Allah itu. Mereka sendiri itu mencari wasilah kepada Allah, karena di antara sesembahan orang musyrikin adalah malaikat, di antara sesembahan orang musyrikin adalah para nabi, di antara sesembahan musyrikin adalah orang soleh. Nah, malaikat, para nabi dan orang soleh ini, mereka sendiri beribadah kepada Allah, mereka sendiri mencari kedekatan kepada Allah. Maka tidak pantas kalian menyerunya, tidak pantas kalian beribadah kepadanya. Lah dia mereka sendiri beribadah kepada Allah. Ini makna dari ayat ini. Kemudian dijelaskan lagi, wa yarjuna rahmatah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah,
wa yakhafuna azabah, dan mereka itu juga mengharap takut dengan azab Allah. Inna adzaba rabbika kana mahdura, sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang patut untuk ditakuti. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada orang-orang musyrikin ini bahwa yang kalian seru itu yakni para malaikat itu, para nabi itu, orang soleh itu, mereka itu sendiri butuh sama Allah. Mereka itu fakir kepada Allah. Nah, termasuk kebodohan ketika kamu menyeru orang yang dia sendiri beribadah. Kok bisa-bisanya kamu beribadah kepada dia? Dia sendiri beribadah kepada Allah. Paham ini? Ini maksud dari ayat ini. Jadi Allah ingin menjelaskan, tidak pantas sekali kalian menyuruh selain Allah itu, yang mereka itu sendiri berdoa juga kepada Allah, beribadah juga kepada Allah. Mengapa tidak langsung kalian berdoa kepada Allah? Mengapa tidak langsung kalian beribadah kepada Allah? Itu maksud ayat ini. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Jadi sekali lagi, orang musyrikin dulu mereka itu bukan hanya nyembah batu, mereka itu bukan hanya nyembah pohon, mereka itu bukan hanya nyembah benda-benda keramat yang mereka agungkan, mereka besarkan selain Allah. Itu memang diantara sesembahan mereka. Tetapi mereka juga nyembah nabi, mereka juga nyembah malaikat, mereka juga nyembah orang soleh. Siapa itu Lata, Uzza, Manat, Hubal? Siapa mereka ini? Ini orang-orang soleh ini, yang ketika dia meninggal mereka mengenang kesolehannya. Dikenang kesolehannya, dibuatkan gambar. Tidak cukup dibuat gambar, dibuat patung. Tidak cukup dibuat patung, mereka mau beribadah kepada Allah dekat patung itu. Tidak cukup lagi di situ, akhirnya nyembah itu patung. Dan mereka juga maksudkan supaya patung-patung itu bisa mengantarkan mereka kepada Allah, karena orang soleh. Nah, mereka lakukan kias lagi. Kata mereka, analoginya begini: kalau kita mau datang ke presiden, ke tempat pimpinan, kan tidak bisa kita langsung sampai kepada presiden itu. Lah, kita harus melalui perantaranya supaya hajat kita disampaikan ke presiden. Nah, secara akal begitu katanya. Itu dalil kesyirikan mereka. Nah, kita ini orang berdosa, tidak pantas langsung berdoa kepada Allah. Nah, kita lalui perantaranya. Kita melalui perantara. Ini orang soleh pasti dekat sama Allah. Kita melalui perantara orang soleh supaya orang soleh ini menyampaikan hajat kita kepada Allah. Sebagaimana kalau kita mau ketemu sama presiden, jangan langsung ketemu sama presiden, tapi ketemu dulu kepada wakilnya presiden, pembantunya presiden, yang dekat sama presiden. Kita ketemu sama dia. Nah, pembantunya presiden inilah yang menyampaikan hajat kita kepada Allah. Kalau secara akal, naam, luar biasa, ya kan? Tetapi batil yang seperti itu. Kenapa batil? Pertama, Allah tidak boleh dikiaskan dengan presiden. Allah tidak boleh dianalogikan dengan makhluk. Itu makhluk butuh dengan pembantu, butuh dengan wakil, butuh dengan perantara. Tapi Allah tidak butuh dengan perantara. Itu yang pertama. Jadi jangan kau samakan Allah dengan makhluk. Kita sepakat bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, dan Allah itu as-sami' al-basir, maha mendengar lagi maha melihat. Jangan kau serupakan Allah dengan makhluk. Kalau presiden memang betul boleh seperti itu. Iya, kau lewat perantaranya, tapi Allah tidak suruh kita lewat perantara. Iya. Ud'uni, kata Allah, berdoalah kepadaku. Andaikan melalui perantara itu dibolehkan, niscaya Allah berkata dalam ayat ini, ud'u, ya, serulah perantara-perantara itu, ya kan, baru nanti sampai kepadaku. Tapi Allah tidak mengatakan begitu. Ud'uni, kalian berdoa langsung kepadaku, beribadah langsung kepadaku, tidak usah melalui perantara. Astajib lakum, dan niscaya doa-doa kalian akan aku kabulkan. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sebab orang musyrikin dulu ketika mereka menyuruh selain Allah, maksud mereka ini memang, lihat dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma na'buduhum", orang musyrikin mengatakan, "Ma na'buduhum", kami tidak menyembah
sesembahan kami itu illa kecuali ada satu maksud kami, liyuqarribuna, agar sesembahan itu bisa mendekatkan diri kami ilallahi, kepada Allah, zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Maksudnya bagus kan? Supaya apa? Supaya dekat sama Allah. Jadi ini yang perlu kita luruskan pemahaman ini. Mungkin sebagian kita memahami bahwasanya orang musyrikin ketika nyembah batu, nyembah pohon, maksudnya kepada batu dan pohon itu. Tidak. Maksudnya bukan kepada batu, maksudnya bukan kepada pohon, tetapi kepada Allah. Karena mereka meyakini bahwa di batu itu menitis ada ruhnya orang soleh, di pohon itu menitis ada ruhnya orang soleh. Nah, ruhnya itulah yang nanti menyampaikan kepada Allah. Itu maksud mereka. Ini ikhwani fidin azani Allahu wa iyyakum. Itu perantara, kata mereka, supaya kami lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah sekalian. Nah, inilah yang kerap disalahpahami oleh al-mukharrifun, para ahli khurafat. Ya, sampai mereka menyembah kepada kubur-kubur, naudzubillahi min dzalik. Nah, keyakinannya juga mirip dengan ini. Kenapa? Nah, itu kan kuburan orang soleh itu. Itu kuburan orang soleh. Nah kita minta kepada kuburan orang soleh ini supaya nanti menyampaikan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya dengan orang-orang musyrikin jahiliyah terdahulu kalau begitu? Kalau kita sekedar ziarah kubur, menziarahi kuburan orang soleh, karena memang disyariatkan, dituntunkan ziarah kubur, itu dibolehkan. Dituntunkan di dalam agama harus ziarah kubur. Ya. Tetapi yang tidak diperbolehkan kalau kau sampai menyembah-nyembah di kuburan itu. Itu yang dilarang oleh agama. Kemudian menjadikannya sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilarang sama agama. Kita ziarah kubur, kata Nabi apa? Fazuruha, ziarahilah kuburan itu, kata Nabi. Nah, ini sebagian orang-orang juga memfitnah Ahlussunnah wal Jamaah. Katanya apa? Ahlussunnah wal Jamaah itu melarang orang ziarah kubur. Siapa yang melarang ziarah kubur? Ziarah kubur disyariatkan, ziarah kubur dituntunkan, tapi sesuai dengan apa yang memang dijelaskan oleh Nabi SAW. Fazuruha, ziarahilah kuburan itu, fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena ziarah kubur mendekatkan kamu, mengingatkan kamu dengan negeri akhirat. Itu tujuan kita ziarah kubur. Bukan minta-minta di situ, bukan menyembah-nyembah di situ, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kita jelaskan wasilah itu. Wasilah itu, kata para ulama, adalah ma yutaqarrabu bihi ilallahi azza wa jalla minal wajibat wal mustahabbat. Wasilah itu adalah sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, baik berupa amalan wajib atau amalan sunnah. Itu maksudnya wasilah. Jadi mereka, para nabi, orang-orang soleh, mereka yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka mencari wasilah kepada Allah. Maksudnya apa? Mereka mencari kedekatan kepada Allah, supaya dekat dengan Allah. Caranya bagaimana? Melakukan yang wajib dan melakukan amalan-amalan sunnah. Inilah wasilah. Nah, jangan sampai dipahami wasilah itu perantara, kemudian perantara kesyirikan. Bukan. Wasilah itu yang mendekatkan diri kita kepada Allah dari amalan wajib dan amalan sunnah. Makanya dalam hadits qudsi itu Allah berfirman apa? Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih. Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan hal yang lebih aku cintai melebihi ketika dia melakukan amalan-amalan wajib. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku cinta kepada dirinya. Sampai aku cinta kepada dirinya.
Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini yang harus kita pahami, bahwasanya ketika mencari wasilah kepada Allah, kedekatan kepada Allah, lakukan amalan wajib, lakukan amalan sunnah, bukan dengan menjadikan perantara-perantara selain Allah Subhanahu wa taala, yang di situ adalah kesyirikan kepada Allah. Iya, kita boleh minta didoakan orang soleh, tetapi orangnya masih hidup. Kita datangi orang soleh, tolong doakan saya supaya diampuni dosa saya, supaya saya jadi orang baik. Boleh, orangnya masih hidup. Tapi kalau orangnya sudah mati, kemudian kita minta di situ, nah ini yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Mereka tidak bisa mendengarkan doanya kalian. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala, dengarkan firman Allah dalam surat Fatir ayat 13 sampai 14. Walladzina tad'una min dunih, sungguh yang mereka seru selain Allah itu, ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak punya kekuasaan walaupun setipis kulit ari. In tad'uhum la yasma'u du'aakum, kalau kau berdoa kepada mereka, mereka tak bisa mendengarkan doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, sekalipun mereka dengar, mereka tidak bisa mengabulkan doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka akan ingkar dengan kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mislu khabir, dan tidak ada yang mengabarkan kepadamu hal yang demikian semisal dengan Allah yang maha teliti lagi maha mengetahui. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka putuskan segala yang bisa mengajak, yang bisa mengantarkan kita kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menyebutkan terkait dengan ayat ini, di mana ayat ini sebenarnya turun kepada orang-orang yang nyembah jin yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jin ini mereka pada akhirnya masuk Islam. Jin yang disembah oleh orang-orang musyrikin ini pada akhirnya masuk Islam. Kenapa? Karena mereka mendengarkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun masuk Islam. Tetapi para penyembahnya tetap istiqomah menyembah jin-jin itu. Tetap apa? Istiqomah menyembah jin-jin itu. Padahal jinnya sendiri sudah apa? Sudah masuk Islam. Nah, ketika mereka masuk Islam, mereka mencari takarrub kepada Allah, berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Makanya turun ayat ini. Mereka yang kalian seru itu sebenarnya itu mereka sendiri mencari kedekatan kepada Allah. Maksudnya apa? Jin-jin itu. Jin-jin yang sudah masuk Islam itu. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang musyrikin juga kadang nyembah jin. Kadang mereka menyembah jin. Nauzubillahi min dzalik. Nah, dan penafsiran yang kedua itu yang tadi kita sebutkan, bahwa ayat ini umum sebenarnya untuk para malaikat, orang soleh, para nabi dan para rasul. Nah, mereka pun juga mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah? Maka di dalam ayat ini ya terkandung di dalamnya makna tauhid, ya, dan 3 rukun keimanan, 3 rukun ibadah kepada Allah. Apa itu? Mahabbah, cinta; roja, harapan; al-khauf, takut. Ini 3 rukun ibadah. Catat ini. Apa itu yang pertama? Cinta, harap, takut. Orang yang beribadah kepada Allah dasarnya harus cinta kepada Allah, dasarnya karena harap pahala di sisi Allah, dasarnya karena takut dengan azab Allah. Ibadah kita kepada Allah tidak akan benar kecuali kita munculkan 3 perasaan ini. Ini rukunnya ibadah, dan itu yang dijelaskan dalam ayat. Lihat ya, ya bataguna ila rabbihumul wasila ayyuhum aqrab, mereka mencari kedekatan kepada Allah, siapa yang paling dekat, ini mahabbah. Wa yarjuna rahmatah, mereka harap rahmat Allah, ini mengharap, roja. Kemudian wa yakhafuna adzabah, mereka takut dengan azab Allah, ini khauf, ini rasa takut. Dan itulah rukunnya ibadah. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, demikian yang mungkin bisa kita paparkan, yang bisa kita ambil faedah dari ayat ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.